Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Oh no. Dan terjadi lagi insolven ya. FTX kemarin baru saja ketahuan tidak punya cukup dana untuk mencairkan liquidity poolnya. Untuk konteks ya teman-teman ya, FTX ini adalah crypto exchange terbesar kedua setelah Binance. Jadi yang terbesar itu kan Binance ya. Binance itu tahun lalu aja hampir separuh transaksi kripto yang ada di dunia dilakukan di Binance ya. Sedangkan kalau FTX ini adalah exchange kripto yang pertumbuhannya paling cepat. Bahkan ownernya ya, si Sam Bankman-Fried ini disebut sebagai seorang bilioner yang dermawan. Iklannya kan dibungkus seperti itu. Beliau menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk hal-hal kemanusiaan. Jadi ceritanya 99% kekayaannya akan diberikan untuk charity. Seperti biasa, kayak lagunya Imagine Dragon ya. All the saints we see are all made of gold. Hampir semua si YouTuber internasional pada waktu itu memuji-muji si Sam itu. It's like nggak ada yang bisa dipercaya. Satu alasan lagi buat teman-teman untuk jangan pernah mempercayai orang asing di YouTube, termasuk saya orang asing, dan jangan pernah mempercayai financial advice yang ada di YouTube. Oke, lanjut ke konteks ya. Jadi pemilik Binance si Changpeng Zhao, atau biasa dipanggil CZ, dia sangat tidak menyukai Sam. Ya artinya ada rivalitas ya, jelas lah. Terus si Sam ini kan lebih pro ke pemerintah lah. Dia ingin biar kripto itu diregulasi, ya biar ada di bawah pengawasan. Sedangkan kan CZ ini tidak senang hal seperti itu. Dia ingin biar kripto itu tetap independen, tetap mandiri tanpa di bawah pengaruh dan otoritas siapapun gitu. Ya, perang dunia ketiga di dunia kripto dimulai ketika si CZ ini mengumumkan akan menjual seluruh FTT tokennya. Jadi FTT token itu seperti kripto punyanya FTX ya gitu. Ya si Sam kan silakan jual aja semua. Saya akan membeli melalui perusahaan Alameda. Alameda ini seperti anak perusahaannya FTX, tapi ya sebenarnya dia juga sih itu. Nah begitu udah dibeli, harganya turun, tiba-tiba keluar bocoran dari CoinDesk. CoinDesk mengumumkan bahwa sebenarnya 14,6 billion atau 14,6 miliar US dollar yang dimiliki oleh FTX itu 8 billionnya atau 8 miliar USD-nya itu dalam bentuk token. Biar teman-teman ketahui, itu berarti dari total 14,6 billion US yang dia miliki, 8 billionnya itu dia cetak sendiri gitu. Tuh dia cetak dalam bentuk token yang dia kadang-kadang dia jual dan harga dia inflate. Nih kayak gini. Contohnya seperti ini. Misalnya ini contoh ya, ada orang yang mengaku memiliki saham 50 miliar. Nyindir orang lagi ini. Umur muda memiliki saham seharga 50 miliar. Anggaplah itu ada 10 lembar saham ya, harga 50 miliar. Jadi kita asumsinya kan satu lembar tuh harga 5 miliar. Jadi kalau punya 10 kan 50 miliar. Tapi kalau misalnya nih kita jual satu lembar, kan sisa 9 kan. Belum tentu sisa 9 ini harganya 5 miliar juga. Kan pasti akan ada pergerakan harga kan, supply and demand di market itu. Nah, bisa aja sih misalnya kalau company-nya memang seharga 50 miliar, artinya valuasinya ya memiliki sumber daya manusia, memiliki sumber daya alam senilai dengan 50 miliar, valuasi seperti itu sah-sah aja sih mengaku Anda memiliki 50 miliar. Tapi pada kenyataannya seperti FTX ini, mereka mengaku punya 14,6 billion US dollar, tetapi ternyata lah 8,8 billionnya itu mereka buat-buat sendiri gitu. Jadi gimana caranya dia membuat seperti itu beli? Jadi gimana caranya dia membuat harga itu seakan-akan di-markup seperti itu. Itu tadi mereka memiliki anak perusahaan kedua, terus dari FTX ini mencetak FTT token, dijual ceritanya, dibeli oleh anak perusahaan kedua oleh Alameda. Ya kelihatan harganya kan di markup gitu. Kelihatan seakan-akan harganya jadi naik gitu. Padahal sebenarnya ya transaksinya di bawah tangan gitu. Ya. Breaking newsnya sih kan kemarin dibilang Binance mau buyout ya. Jadi mau membeli FTX, ceritanya menyelamatkan FTX,
terus tiba-tiba dar. Ternyata nggak jadi, Binance nggak jadi mengakuisisi FTX. Ya ini sebuah kekhawatiran besar sih, karena kan FTX sendiri sudah membail-out banyak crypto exchange kecil termasuk BlockFi gitu. Dan sekarang mereka insolvent, bangkrut, nggak ada yang mau menyelamatkan mereka gitu. Harga FTX token juga udah jatuh hampir 80% ya. Ini masih ada yang hold gitu. Ya sekali lagi ini bukan saran untuk berinvestasi ya. Itu saya sendiri, kepercayaan saya di dunia kripto kan sebenarnya hanya terfokus pada Bitcoin dan Ethereum gitu. Tapi I could be wrong, saya bisa aja salah gitu loh. Makanya saya selalu mengkalkulasi resiko. Mengkalkulasi resiko itu maksudnya nggak seluruh aset kekayaan saya taruh di kripto itu. Saya tidak segila itu. Ya mungkin hanya 1-9% lah ada di sana, ada di dunia kripto itu. Dan ini ya memang harus dibilang lagi winter ya, lagi musim dingin, lagi turun sekitar 70%-an. Ya biar aja lah itu. Dengar-dengar kemarin teman-teman di SD Harapan Investasi banyak yang udah sold 3-4 bulan yang lalu, bahkan Pak Wakil Kepala Sekolah udah nggak megang kripto sama sekali. Well, it is what it is gitu ya. Ini sebuah bahan pembelajaran bagus ya buat saya gitu loh. Jangan terlalu mempercayai aset-aset atau komoditas yang memang volatil seperti kripto itu. Hampir 50% sih kripto yang saya miliki itu hasil mining ya. Jadi hasil dari tambang, nggak beli sendiri gitu. Terus ke depannya gimana beli? Terus ke depannya ya this is just another winter. Artinya kan Bitcoin turun sampai 16.000 USD ya. Kemarin 18.000 turun ke 16.000. Kesempatan bagus yang buat nyerok belum tentu gitu loh. Kayak kita nggak tahu ya dipnya di mana, dip of the dip tuh di mana juga. Kalau biasa kalau Bitcoin sama Ethereum itu lagi winter itu perlu waktu 2-3 tahun, bahkan sampai 4 tahun ya kemarin biar pulih kembali. Dan susah membangun trust, apalagi udah banyak yang collapse seperti FTX ini, salah satu contoh yang sangat merusak reputasi dari dunia kripto ya gitu. Bahayanya sih sekarang ya cuma ada satu pemain besar ya, cuma Binance saja ya. Ya semoga CZ ini tetap setia pada kata-katanya untuk membiarkan kripto sebagai sesuatu yang independen dan mandiri tanpa di bawah otoritas, tanpa di bawah pengaruh siapapun. Nggak, saya sudah sering kali sih berulang kali menyampaikan hati-hati sama orang yang terlalu dermawan gitu. Bahkan yang dulu afiliator itu saya pernah bahas yang mereka bagi-bagi duit di jalan gitu. Ini juga si Sam ini ya, hampir semua orang menggadang-gadang ya. Aduh, ini kayak bahkan iklannya crypto.com tuh sampai Matt Damon ya, Fortunes favor the brave. Keberuntungan atau kekayaan memihak pada orang-orang yang berani. Kalau terlalu berani juga resikonya besar banget. Harus kalkulasi yang baik dan benar. Calculated risk ya, artinya kan semua hal memang memiliki resiko. Semua hal itu beresiko. Semua investasi juga ada resikonya. Tapi kalau kita sudah menggunakan calculated risk, resikonya sudah dihitung ya, baru berani terjun ya. Terjun ngawur tanpa menghitung atau mengkalkulasi resikonya itu nggak lebih bagus daripada judi. Oke teman-teman, sampai di sini video saya hari ini. Ini cuma breaking news, cuma update singkat. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa follow saya juga di Instagram ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga bisa nanya-nanya di Discord di SD Harapan Investasi. Kalau mau dengerin sambil santai juga bisa di Noise dan Spotify ya. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.